Selamat malam kepada Pak Mardi dan Bu Sari. Perkenalkan, nama saya Ayu Bidasari, NPM 194205. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proses metode penelitian skripsi saya. Yang dimana nomor artikel utama yaitu P167, judul skripsi Female Director on Boards, The Impact of Violence on CSR Reporting. Selanjutnya yaitu latar belakang. Menurut Lin Lau Ho dan Sambivan tahun 2019, Corporate Social Responsibility merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab di atas pemangku kepentingan seperti karyawan, masyarakat, pemegang saham, konsumen, dan lingkungan sekitar. Dengan menerapkan Corporate Social Responsibility, perusahaan dapat melestarikan lingkungan sekitar, mendapatkan pengakuan perusahaan dari masyarakat, meningkatkan kinerja perusahaan, upaya peningkatan kinerja, memudahkan perusahaan melakukan pengembangan ke depannya. Perusahaan dapat mempublikasikan CSR dengan cara membuat laporan CSR perusahaan dengan standar pelaporan GRI untuk menganalisis hubungan female director dengan pengungkapan CSR. Yang kedua yaitu urgensi penelitian, yang dimana perusahaan memiliki pengungkapan corporate social responsibility untuk memberikan informasi, profil perusahaan, kinerja, aspek keberlanjutan, strategi keberlanjutan, dan lainnya. CSR telah banyak diterapkan di berbagai negara yang ada di dunia, seperti Cina, India, Timur Tengah, serta negara Eropa. Pada pengungkapan CSR dibuat oleh Dewan Direksi Perusahaan. Perusahaan memiliki keberagaman dalam Dewan Direksi, salah satunya dari keberagaman tersebut merupakan gender. Keunikan di beberapa perusahaan ini adalah adanya keberagaman gender dalam Dewan Direksi yang ada dapat mempengaruhi dalam pengungkapan CSR tersebut. Selanjutnya yaitu pada penelitian ini menganalisis tentang dampak hubungan female director, yang dimana dengan mengungkapkan CSR untuk suatu perusahaan memiliki pengungkapan tanggung jawab sosial serta memiliki keberagaman gender yang terkhususnya adalah female directornya. Tujuan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya yaitu untuk mengetahui dampak-dampak dari kinerja perusahaan selama menjalankan aktivitas perusahaan serta dapat meningkatkan pemangku kepentingan dan investment. Dan di sini akan menganalisis apakah ada dampak atau berkaitan dari direktur perempuan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, apakah memiliki pengaruh signifikan dalam perusahaan, dan untuk membuktikannya dengan menganalisis struktur analisis yang telah disusun dari dependen, independen, dan kontrolnya. Selanjutnya yaitu model penelitian terdahulu. Di sini saya akan menjelaskan model penelitian terdahulu. Salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu di mana memiliki dependen yang sama, yaitu CSR dengan independen dengan lingkup yang sama. Akan tetapi beda dalam pengukuran seperti eksekutif karakter. Seperti gender, attitude, leadership, style, berikut penjelasannya. Penelitian terhadap tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak dilakukan peninjauan pada penelitian terdahulu sesuai dengan permasalahan yang ingin kita ketahui. Sesuai perkembangan zaman, penelitian ini mengungkapkan hal positif dalam persentase wanita dalam perkembangan tanggung jawab sosial di sebuah perusahaan. Jumlah wanita dalam dewan direktur, CEO, dan karyawan dari sisi pemangku kepentingan memiliki dampak positif dalam pengungkapan tanggung jawab sosial serta akan menjadi pendorong penting dalam keputusan CSR di sebuah perusahaan. Menurut penelitian Vakalazi, Frontis, dan Fight tahun 2020, meneliti tentang keragaman gender terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dengan menggunakan data dari perusahaan yang tercatat di Italia. Penelitian ini memberikan hasil atas pengaruh keragaman gender terhadap pengambilan keputusan tanggung jawab sosial perusahaan, yang dimana menunjukkan memiliki hubungan dan pengaruh yang baik. Selanjutnya yaitu hubungan antar variabel, yang dimana ada variabel independen dan variabel kontrol. Variabel independen, hubungan pada variabel independen dengan CSR itu ada 5. Salah satunya pengaruh number of female director terhadap CSR. Menurut artikel tahun 2020, number of female director merupakan jumlah total direktur wanita dalam sebuah dewan di perusahaan. Menurut Rauf dan Hausen tahun 2021 menyatakan peningkatan jumlah wanita pada perusahaan dalam dewan memberi komunikasi yang baik. Variabel kontrol, hubungan pada variabel kontrol dengan CSR ada 5, yaitu salah satunya pengaruh board size terhadap CSR. Menurut Ramon Lawrence, Mecca, dan Martinez,
tahun 2021, board size merupakan jumlah direktur yang berkontribusi dalam dewan di suatu perusahaan. Serta pada perusahaan yang memiliki board size yang rendah, maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang didapatkan perusahaan menurut Said tahun 2017. Board size yang tinggi, maka perusahaan kurang baik dikarenakan akan menyebabkan kurang komitmen dari setiap direktur serta akan menyebabkan masalah, yaitu bebasnya menjalankan tujuan masing-masing tanpa adanya kesepakatan dewan lainnya. Selanjutnya yaitu model dan hipotesis penelitian. Model penelitian Dependent CSR, independent number of female director, percentage of female director dummy, female audit committee director ratio, dan female expert director ratio. Variable kontrolnya board size, ownership concentration, profitability, leverage, dan board meeting. Hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, number of female director berhubungan positif terhadap corporate social responsibility. Hipotesis kedua, percentage of female director dapat memiliki hubungan positif atau negatif terhadap corporate social responsibility. Hipotesis ketiga, female director dummy dapat memiliki hubungan positif atau negatif terhadap corporate social responsibility. Hipotesis keempat, female audit committee director ratio pada umumnya belum memiliki pengaruh terhadap corporate social responsibility. Dikarenakan pada jurnal pendukungnya itu kebanyakan komite direktur yang laki-laki dibanding perempuan. Dan hipotesis kelima yaitu female expert director rasio berhubungan signifikan positif terhadap corporate social responsibility. Yaitu metodologi penelitian, yang dimana penelitian ini menggunakan model yang sudah dikembangkan dari penelitian terdahulu. Penelitian ini dikelompokkan sebagai penelitian kuantitatif yang sesuai dengan pengumpulan datanya, di mana penelitian ini menggunakan laporan CSR, keuangan, dan tahunan sebagai informasi data yang akan dianalisis sesuai yang akan diinput dalam penelitian ini, serta periode data yang digunakan pada tahun 2017 hingga 2021 yang terdiri dari 140 perusahaan dan berjumlah 700 data penelitian. Berikut metode analisis yang digunakan. Statistika deskriptif dan uji outlier menggunakan SPSS, regresi panel, pemilihan model terbaik seperti uji Chow dan uji Hussman, yang dimana akan menentukan model terbaik adalah FEM atau REM. Uji F, uji R atau goodness of fit model, uji T menggunakan if-use. Selanjutnya yaitu ada output uji data penelitian, yang dimana dari statistika deskriptif, dimana di sini menerangkan setiap variabel yang diteliti dan menentukan apakah telah sesuai dengan data sebelumnya. Dan di sini jumlah dari setiap variabel ada 700 data dan ada range minimum, maksimum, sum, mean, standard deviation, dan variance-nya. Setelah itu ada hasil uji outlier, yang dimana dalam pembuatan outlier ini dilakukan 3 kali, yang dimana outlier yang pertama berjumlah 32 sehingga sisa data berjumlah 668 data. Outlier yang kedua berjumlah 22 sehingga sisa data berjumlah 646 dan outlier ketiga berjumlah 19 sehingga sisa data berjumlah 627 sehingga total outlier semua berjumlah 73. Dan dalam penelitian ini saya menggunakan data dari outlier yang ketiga berjumlah 19 data outliernya. Selanjutnya yaitu uji hipotesis, yang dimana ada uji F, uji koefisien determinisasi, dan uji T. Uji F yaitu nilai probnya menunjukkan nilai 0,003 di mana kurang dari 0,05 sehingga menunjukkan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan. Uji koefisien determinisasi atau nilai dari adjusted R-square menunjukkan nilai 0,026392 atau setara dengan 2,63%, yang menandakan bahwa variabel independen dan kontrol yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 2,63%, sedangkan sisanya 97,37% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Dan uji T di sini dari
variabel independennya ada 5, yang di sini memiliki signifikan negatif hanya 1 dan lainnya tidak signifikan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.